MC itu MC itu dikatakan sukses gitu nggih. Dikatakan sukses kalau acaranya berjalan dengan lancar. Kemudian di setiap tahapan acaranya tidak terjadi kekosongan. Itu kan dibutuhkan keahlian itu nggih, keahlian. Bahkan teman saya ada, dia diundang di sebuah acara. Dia acaranya besar sekali. Bahkan dia kan ada fee-nya kan, MC itu ada fee-nya. Iya tahu. Kan terkait dengan profesi kan. Iya. Apalagi kalau sudah master kan. Master of Ceremony. Nah, di situ dia sampai seperti ini. Saya diajak waktu itu. Saya masih belajar sama beliau. Waktu kuliah. Jadi beliau itu sampai rela kan dikasih bayaran di transfer gitu nggih. Sampai rela dikembalikan seutuhnya karena merasa acara yang dibawakan itu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Alhamdulillah, setelah sekian purnama akhirnya saya bisa kembali lagi bercuap-cuap di Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Pemirsa Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk, sebagaimana telah kita ketahui bahwasannya dalam suatu kegiatan maupun suatu acara itu akan diperlukan seorang yang mengatur jalannya suatu acara. Nah, yang biasanya kita kenal dengan sebutan MC, Master of Ceremony. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita sinten nggih? Gus napa Pak napa Mas nggih? Mas Nggih. Mas Nuril Karim. Ya. Assalamualaikum Mas Nuril. Waalaikumsalam. Pripun kabare? Sehat walafiat. Sepertinya enggak asing ya wajah jenengan. Karena memang pribumi. Iya, jangan sampai ini ya, makhluk planet lain gitu. Iya. Akhir-akhir ini kesibukannya pun napa nggih, Mas? Iya, MC ya, karena memang tema saat ini yang diangkat adalah MC. MC itu kan terdiri dari dua kata, M dan C. Sebenarnya dua huruf nih, M sama C. M itu master, C-nya seremoni. Jadi seremoni itu adalah acara, master itu ya pakar. Pakar di bidang acara. Karena memang dalam sebuah bagaimana para panitia, para penyelenggara kegiatan itu yang sudah sekian lama mempersiapkan, merencanakan, kemudian pada saat pada saat hariannya, sedangkan acara itu ya paling antara 1 jam sampai maksimal 3 jam lah. Sedangkan persiapan acara itu sendiri bisa berbulan-bulan, ya kan? Bisa berbulan-bulan, sehingga itu harus dibutuhkan oleh seorang master. Nah, master saat ini atau master seremoni ya istilahnya ada MC, ada pembawa acara, ada penata acara atau pengatur acara, pengendali acara, banyak istilah. Dan itu ya bergengsi lah sekarang ini ya. Bergengsi sekali ya, karena ya itu tadi penyelenggara itu sudah mempersiapkan lama, jauh-jauh hari, kemudian pada saat acaranya jangan sampai mengecewakan pemirsa kan gitu ya. Bener. Sudah berapa lama nggih Mas jenengan bergelut di dunia Master of Ceremony ini? Saya sebenarnya kalau MC itu dari kuliah sudah mulai MC ya, karena memang dulu jurusannya ilmu bahasa. Ilmu bahasa itu kan meliputi 4 keterampilan. Yang pertama keterampilan mendengarkan. Jadi seseorang itu harus dalam mendengarkan itu ada keterampilannya. Bagaimana kita menyerap ilmu melalui keterampilan mendengarkan gitu ya. Yang kedua keterampilan membaca. Jadi membaca itu ada keterampilannya. Bagaimana kita dihidangkan dengan banyak buku, kemudian kita bisa menyerap ilmu yang ada di buku, pesan-pesan dari penulis itu dengan sangat cepat dan efektif. Itu ada ilmunya, sehingga disebut mata kuliah keterampilan membaca. Nah, itu. Yang ketiga itu ada mata kuliah keterampilan berbicara. Nah ini termasuk di dalamnya MC itu masuk pada kategori keterampilan berbicara ya kan, karena MC kan harus berbicara.
Ya kalau Iya, diem ya enggak, bukan MC bukan berarti. MC. Nah, makanya Kecuali yang ini apa yang sekarang itu muncul di televisi itu kan ada yang tapi kan untuk bukan yang- bukan ya, MC, bukan MC ya. ya. Atau bisa dikatakan apa ya? Orang yang memperjelas bahasa tapi kepada yang berkebutuhan khususnya. Di dalam keterampilan berbicara itu banyak ragamnya, diantaranya MC. Nah, misalnya ada lainnya seperti pidato, ceramah, khutbah itu bagaimana kita berbicara di depan publik itu bisa memukau, bisa menarik perhatian seseorang itu. Itu ada tip-tipnya gitu. Termasuk yang kita bahas saat ini adalah per MC-an. MC ya. Baik, kita memaksakan ya sebenarnya per MC-an. MC-an ya. Padahal MC itu sendiri Master of Ceremony. Yeah. Kalau digabungkan per Master of Ceremonian gitu ya. Gimana itu? Ada lagi MC. MC ya. Ada lagi MC. MC. Ngem sama MC. ya, MC. Nah, saat ini tadi saya menyampaikan bahwa ada keterampilan berbicara. Orang itu salah satu komunikasi yang paling efektif dan paling sederhana adalah berbicara. Menulis kita membutuhkan media, tapi kalau berbicara enggak. Butuhkan mulut. Langsung ya kan. Selama punya sarana ya. Benar. Sarana apa sarananya ya? Mulut. Yang kedua adalah suara gitu ya. Mulut enggak punya suara ya belum tentu efektif gitu. Kemudian misalnya kita ingin menyampaikan gagasan, ingin mengendalikan seseorang, ingin mengelola tim dalam sebuah pekerjaan dan lain sebagainya, ya dibutuhkan keterampilan berbicara. Iya kan, sudah, keterampilan iya. berbicara. Berbicara. Nah, keterampilan berbicara di antaranya adalah MC. Bagaimana kita bisa mengelola tim misalnya? Kan di dalam acara kan banyak tim yang bertugas. Misalnya tim syuting. Iya. Ya kan? Kemudian ada lagi tim tim syuting ada, kemudian operator misalnya juga ada. Ada lagi lighting juga ada lagi kemudian bagian penanggung jawab seluruh kegiatan acaranya misalnya kan juga ada. Nah, di situ kita bisa mengelola dari berbagai tim itu yang bertugas itu, kemudian kita kemas sehingga masyarakat atau publik itu melihat bahwa acara ini berjalan luar biasa. Nah, itu dibutuhkan seorang MC yang atau Master of Ceremony. Kemudian tadi saya menyampaikan bahwa satu lagi keterampilan menulis. Menulis ya. Jadi kalau yang dua itu tadi keterampilan mendengarkan dan keterampilan membaca itu masuk kategori reseptif. Jadi menerima. Sedangkan keterampilan berbicara dan keterampilan menulis itu masuk produktif. Jadi kita menerima juga kita menerima atau memberikan. Ya kan? Lawan dari menerima apa? Iya. Menerima, memberi. Memberi. Iya, benar. Iya. Takut terjebak saya. Iya. Nah, karena MC ya kan. Yeah. Sedangkan host juga bagian dari MC juga. MC ya. Jadi MC ketemu MC. Iya. Kemudian kita masuk pada ruang MC aja dulu nggih. Jadi MC itu yang harus diperhatikan adalah pertama itu penampilan diri. Penampilan diri, karena penampilan diri ini sangat mempengaruhi rasa percaya diri. Jadi kita kita maju di hadapan banyak orang kan harus perfect lah. Selain itu kan harus percaya diri kan? Iya, percaya diri. Iya. Look juga. Iya. Harus itu. Nah, mulai dari pertama itu kan wajah. Jadi pertama itu yang yang banyak dilihat oleh banyak orang itu ya wajah MC. Wajah bagaimana wajahnya itu dikemas atau ditampilkan. Ya. Maksudnya wajahnya itu bagaimana betul-betul dihias itu ya, dihias semenarik mungkin. Utamanya adalah wajahnya bahagia. MC itu wajahnya harus bahagia. Iya, nggak boleh kan MC wajahnya? Iya, mencurang nggak boleh. Iya. Nanti audiennya ikut terbawa kan? Ya, jadi MC itu harus wajahnya ceria. Nah, itu bukti wajah bahagia itu manifestasi dari dia punya rasa percaya diri. Jadi rasa percaya diri itu yang ditanam itu kemudian muncullah wajahnya
Yang ceria. yang ceria, yang bahagia, yang positif terus. Ada misalnya ada masalah atau kejadian yang di tengah-tengah acara tetap berpikir positif gitu ya. Nah, itu bisa mengakibatkan wajahnya terus bahagia, ceria gitu. Yang pertama wajah ya. Jadi raut muka ini penting untuk diperhatikan oleh seorang MC. Kemudian selain itu adalah kostumnya, dan kostum itu ya menyesuaikan acaranya apa. Misalnya kalau acaranya pengajian yang akan kita laksanakan pada malam hari ini ya seperti inilah, seperti umumnya MC pengajian. Hari ini MC juga. Iya kan? Karena kan praktisi lapangan MC kan, ya harus nge-MC. Ya, ketika ada acara berarti kan harus nge-MC karena memang itu tugas seorang MC. Misalnya ada MC masa ngurusin operator iya nggak kan? mungkin. Nggak mungkin. Iya. Itu kostum ya, kostum penting juga. Wajah, kostum. Jadi raut muka, kemudian kostum, kemudian apalagi gestur ya, gestur. Jadi gerak-gerik tubuh itu juga sangat penting, menentukan sekali gitu ya. Misalnya kayak Mbak Nita itu kan seorang host itu ya. Bagaimana Mbak Nita gesturnya, entah itu nanti pandangannya pindah-pindah atau menggunakan gerakan apa tadi? Gerakan apa? Gerakan tangan. Nah, gerakan tangan kan seperti orang menari gitu kan ya. Oh enggak Enggak kalau juga. Menari terlalu lentik lah, Pak. Nah, pidato mungkin ya pidato lebih pas ya. Karena memang alat peraga yang paling efektif adalah tangan. Jadi kita memperagakan sedangkan peraga atau alat peraga itu kan untuk menunjang ide pokok. Apa yang perlu kita sampaikan, penekanan apa itu, alat penunjangnya adalah tangan ya kan? Kita punya tangan. Nah, setelah gerak itu kalau kita duduk pada saat ini, kalau kita berdiri ya gerakan tubuh secara utuh. Berjalannya bagaimana, kemudian mundurnya bagaimana gitu. Berjalannya kan harus berjalan ketika maju ya nggak boleh terlalu nunduk keterlaluan gitu kan. Seolah-olah kan publik itu akan membaca itu sedang ngapain. Kira-kira sedang ngapain kalau MC maju kemudian nunduk terus, kira-kira sedang ngapain? Ya kayaknya mau lewat nyon sewu permisi kayak gitu, nggak pas lah. Nggak pas lah ya. Nggak pas, membawakan acara ketika maju terus nunduk terus ya. Biasanya umumnya kalau orang nunduk itu biasanya sedang mencari apa? Cari uang jatuh. Ya itu kan nggak pas kan? Nggak pas. Begitu pula mundur. Mundur juga ada tips-tipsnya. Bagaimana mundur, tapi nggak mundur gitu seperti mundur nggak, tetap berbalik badan, tetapi tidak sampai, mohon maaf, bagian belakang ini membelakangi wajahnya penonton atau publik. Itu nggak etis, ya kan? Masa orang lain kita ekori? Bagaimana? Baru tahu saya. Iya. Itu kan nggak tepat sekali itu. Nah, sedangkan MC itu sendiri dibutuhkan oleh banyak instansi, seperti lembaga sekolah lah yang banyak kegiatan kan lembaga sekolah punya kurikulum kegiatan banyak sekali, dan di situ sekolah ya jelas membutuhkan MC gitu ya. Makanya sekolah-sekolah itu juga saat ini sedang mencetak MC karena memang MC itu sangat dibutuhkan gitu. Kemudian selain tadi mimik muka, kemudian kostum, gestur, yang tak kalah penting adalah suara. Jadi MC itu punya suara yang karakter banget gitu nggih. Iya, karakter banget. Misalnya kalau laki-laki gitu ya. Laki-laki berarti suaranya harus ngebas. Feminim atau maskulin? Ya maskulin. Ya maskulin lah. Kalau cewek? Ya feminim. Harus feminim ya. Jadi artinya karakter itu harus hidup. Jangan sampai seorang MC itu berkebalikan ya itu unik tapi ya nggak gitu juga gitu. Jadi harus suaranya harus powerful ya, powerful, betul-betul ada energinya gitu. Kenapa? Karena MC itu kan didengarkan oleh siapa? Oleh pemirsa. Pemirsa yang undangan ya atau tamu kehormatan gitu kan. Yang didengarkan apanya? Suaranya ya, sehingga suara yang powerful itu memberikan dampak positif kepada ya pemirsa tadi. Nah, seperti itu. Suara penting.
Dan seorang MC harus berlatih mimik suara ini harus dilatih. Bagaimana pada saat nada tinggi, bagaimana pada saat nada rendah. Kan Oh gitu. suara kan ada intonasi kan, ada gelombangnya, ada gelombang suaranya. Kapan saatnya naik, kapan saatnya naik? turun. Oh Ya, gitu. iya, ada naik ada turun kan? Nggih, nggih. Kan nggak boleh naik terus. Iya. Ya harus turun dan nggak kasihan. boleh turun terus. Ya, artinya itu namanya seni. Ya, seni seni berkata-kata. Ada seninya. Bagaimana misalnya contoh kalau kita ingin menuntaskan kalimat berarti itu cukup dengan nada Datar. turun. Turun. Kalau ingin menuntaskan Kalimat. Contohnya ya kalau saya ingin ingin mengharapkan Mbak Nita itu merespon saya, ya saya harus menggunakan nada tinggi, betul? Betul. Nah itu saya mengatakan betul kan nada tinggi. Betul. Oh iya. Nah itu, itu kan teknik untuk berkomunikasi. Jadi suara itu ada intonasinya. Nah dan intonasinya itu ada seninya, ada seni yang kita main-mainkan terus, Iya. sehingga masyarakat atau publik itu tidak mudah jenuh ya kan? Berarti ini ya ilmunya MC itu ya banyak ya dari atas sampai bawah semuanya digunakan. Iya, karena lagi-lagi bahwa yang pertama tadi kan ilmu yang terkait dengan MC itu sendiri itu kan bagaimana bisa menjadi masternya acara. Bagaimana bisa menjadi pakarnya acara, berarti yang paling yang diperlukan adalah manajerial acara. Bagaimana kita mengelola petugas-petugas yang ada di sekitar itu. Bagaimana petugas yang kita kelola itu tidak merasa kita gurui, merasa kita kita tersinggung atau menyindir dan lain sebagainya dengan kata-kata yang enak. Kita menyuruh tapi orang lain tidak merasa kita disuruh. Iya kan? Itu penting juga ada ilmunya. Jadi untuk pertama ilmu manajerialnya. Yang kedua suara itu penting juga. Ya kemudian yang terakhir menurut saya yang terakhir ini adalah bagaimana kemampuan linguistiknya ya, kemampuan menyampaikan gagasan-gagasan itu, ide pokok itu. Nah, umpama kita berada audiennya itu adalah orang-orang yang istilahnya latar belakangnya adalah menengah biasa itu ya. Ya kita tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat populer yang ilmiah kan gitu. Daripada nanti Bengong. Selain- Nggak ada tanggapan. ya, sebenarnya ada tanggapan. Ngomong ngopo kan itu tanggapan. Jane Wih jane ngomong ngomong apa? Itu kan tanggapan Iya, ya. iya, iya. Cuma ya itu tadi justru tanggapannya itu tidak mengena. Apa yang ingin kita sampaikan yang seharusnya memukau tapi justru malah berkebalikan, membingungkan. Begitu pula sebaliknya, ketika kita berada di lingkungan publik yang ilmiah, yang di lingkungan ilmiah misalnya para kalangan cendekiawan, ya kita kurangi bahasa-bahasa keseharian yang bahasa-bahasa keseharian lah, yaitu kita kurangi. Justru itu sebagai wadah kita untuk menyampaikan bahasa secara resmi dan ilmiah gitu ya. Itu terkait dengan dunia per-MC-an ya. Jadi banyak yang harus dilihat ya, yang Iya. kita hadapi siapa dulu, terus ya kita tepatnya itu harus menggunakan bahasa yang seperti Saya apa, masih kan? ingat, Iya. saya masih ingat gini dulu waktu keterampilan berbicara itu, apa yang kita bicarakan itu akan efektif, akan diikuti oleh banyak orang kalau kita melihat 3 unsur. Yang pertama unsurnya adalah keilmuan yang disampaikan atau konten yang disampaikan itu. Apa yang kita sampaikan harus berbobot, berkualitas. Meskipun dikemas dengan bahasa yang sederhana. Itu harus berkualitas. Lagi-lagi berkualitas itu ya terkait dengan jam terbang itu ya. Apa yang kita bidangi, apa yang kita tekuni kan semakin lama kita tekuni berarti semakin mudah nanti untuk menyampaikan. ya selain itu terkait dengan profesi berarti semakin master kan? Master, iya. Iya toh? Nah, terus kalau untuk antisipasi bagi yang masih jam terbangnya seperti saya kayak gini, pripun niku? Ya pertama jam terbang ya. Iya. Ya harus terbang. Angel nek wis gini ya, harus terbang gitu. Ya, harus terbang. Terbangnya lah, mau terbangnya itu Tapi gini, seperti apa? tapi gini gitu. juga kok. Ya, Kadang gini. Orang itu kadang itu kita diberi kesempatan itu terkait dengan momentum. Misalnya kita di rumah nggak ada siapa-siapa, nggak ada penilai, nggak ada pemilih, tapi kita terus berlatih. Misalnya kita di depan cermin misalnya atau di depan kaca misalnya.
kita ngomong aja. Dan kita sendiri yang menilai, ngomong aja. Nah, kemudian pada saat kita diundang oleh salah satu lembaga atau instansi atau perorangan misalnya diundang, kemudian kita bisa menampilkan dengan sangat memukau. Di situ berarti kan momentum. Iya. Sedangkan yang hadir kan berbagai latar belakang. Siapa tahu ketika kita kerja keras, berlatih di rumah yang tidak ada satupun orang yang melihat, bagaimana kita berkeringat untuk berlatih terus menerus dengan sangat intensif, dengan sangat sungguh-sungguh, pada saat ada momentum itu kita bisa menampilkan dengan sangat memukau. Nah, disitulah letak momentum atau berarti peluang. Jam terbang itu bukan berarti dia harus undangan ini berlatih pun Belum, termasuk jam terbang. Iyalah. Jadi yang dinamakan mengasah itu kan ya berlatih ya. Mengasah itu kan gini, mengasah itu bisa pada saat acara. Jadi kadang orang tuh gini, kadang orang nekat kan juga banyak misalnya, belum terlalu bisa, tapi ketika ada acara nekat aja. Maksudnya ya pokoknya tampil aja. Nah, di situ dia sedang berlatih. Jadi berlatihnya pada saat momentum itu. Nah, ada juga orang tidak seperti itu. Dia berlatih kuat, berlatih keras, tidak banyak orang tahu, misalnya di rumah atau di tempat tersembunyi. Pada saat ada acara yang diundang, misal dia diundang, dia menampilkan dengan sangat baik. Itu kan bagian dari jam terbang. Artinya jam untuk banyaknya latihan. Ya. Okay. Triknya banyak. Trik untuk menjadi master of ceremonial yang jos kados jenengan niku pripun nggih? Triknya napa mau? Nggih. Bagi-bagi ilmu niki nggih, Mas. Iya harus bagi-bagi. Ilmu itu harus dibagi. Semakin dibagi semakin menguatkan kita gitu. Jadi trik untuk menjadi MC yang istilahnya apa ya? MC sukses lah, acara sukses gitu aja nggih. Jadi memang saya akui saya salah. Kurang memuaskan gitu ya. Jadi itu kalau sudah jam terbangnya sudah luar biasa ya, apalagi yang mengundang tuh ya memang orang-orang elit gitu ya. Kadang perasaan canggung kan juga ada di tengah-tengah acara. Nah, jadi acara itu bisa berjalan dengan lancar, tidak misalnya penyelenggara itu meminta atau EO meminta ini susunan acaranya seperti ini gitu ya. Terus kita bertanya lagi, Pak, ada perubahan apa tidak? Misalnya nggak ada. Ya sudah, berarti kita jalankan sesuai dengan yang diinginkan tadi. Yang diberikan oleh EO-nya tadi nggih. Nah, ya sudah berarti itu acaranya lancar. Ada lagi gini, MC yang belum berpengalaman itu kadang ada perubahan mendadak di tengah-tengah acara oleh EO. Kemudian karena dia kan sifatnya masih hafalan nggih. Jadi kan orang tuh menyampaikan gagasan kadang juga ada yang hafalan nggih. Iya. Kan ini nanti misalnya pada acara yang berikutnya, misalnya itu kan kalimat-kalimat yang sudah umum, itu kadang dihafalkan. Nah, mereka biasanya susunan acara yang ketiga misalnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya umpama gitu ya. Waduh, nomor 3 adalah pembacaan Yasin misalnya, atau pembacaan tahlil misalnya. Waduh, gimana ini cara merangkai katanya bagaimana umpama. Nah, itu juga bisa dikatakan kurang berhasil karena belum bisa mengemas acara, mengelola acara sedemikian rupa. Berarti emang benar-benar di ini ya, ilmu dari berbicaranya kemudian menguasai keadaan itu juga penting juga, pede juga itu tadi loh ya. Mas, sampai panjenengan itu menggeluti per MC-an itu berarti sudah lama nggih. Sampai detik ini itu adakah peristiwa yang sangat-sangat bikin jenengan, mungkin ada yang bikin jenengan sangat terharu, yang sangat bangga gitu, waktu nge-MC apa? Yang pertama itu berarti banyak kok yang pertama. Maksudnya yang saya katakan berhasil yang pertama itu adalah kita mendapatkan apresiasi dari yang mengundang. Misalnya pulang-pulang di rumah kita di WA bahkan ditelepon, Mas terima kasih ya acaranya sudah dibawakan dengan baik, kami sekeluarga merasa senang. Nah itu kan berarti apresiasi itu bentuk pengalaman berharga ya, artinya kita sudah mendapatkan apresiasi dari orang yang mengundang kita sendiri.
Iya, iya. Itu menurut kita itu pengalaman juga itu, artinya mengesankan juga gitu nggih. Yang kedua ada pula gini, orang yang ikut di lapangan itu bahkan gini, minta nomor HP-nya gitu. Nanti di rumah ada acara khitanan misalnya, bisakah membawa acara khitanan itu? gitu. Dalam rangka apa Pak khitanan? Terus bentuk kegiatan acaranya apa? Pengajian akbar. Oh ya sudah, bisa Pak gitu. Itu padahal orangnya pengunjung waktu itu, tamu undangannya. Itu juga bagian dari, menurut saya itu hal yang bagus lah gitu. Kemudian Kalau pengalaman pribadi jenengan yang sangat berkesan nge-MC itu di acara apa sampai detik ini? ya waktu dulu Nggih. dulu kalau di kampus dulu kan banyak mahasiswa gitu nggih. Banyak mahasiswa, kita mengelola mahasiswa yang banyak itu nggih. Itu misalnya sampai ribuan orang gitu ya, yang seharusnya bising gitu nggih, bising tapi dengan suara yang powerful itu ternyata bisa nurut semuanya. Itu menurut saya juga pengalaman pribadi yang mengesankan gitu nggih. Padahal masih mahasiswa itu ya. Iya, Pada saat iya kan mahasiswa kan pede banget kan, jauh dari orang tua. Iya tuh. Iya, yang mahasiswa yang kuliahnya jauh sama orang tua, yang di rumah juga enggak. Oh, berarti itu yang paling berkesan di panjenengan waktu masih kuliah dulu. Intinya gini nggih, intinya gini, rata-rata kalau MC ditanya pengalaman apa yang mengesankan, rata-rata jawabannya adalah dia membawakan acara dengan sukses. Kayak misalnya kalau bertemu dengan siapa itu kan bergantung penyelenggara itu mengundangnya siapa kan gitu nggih. Misalnya pada hari ini kegiatannya yang menyelenggarakan adalah PCNU. Berarti nanti yang rawuh adalah para kiai NU yang ada di Kabupaten Nganjuk misalnya. Terus kita bisa bertemu dan lain sebagainya. Itu kan karena penyelenggaranya memang dari PCNU ya, maklum aja kalau yang rawuh adalah para masyayikh misalnya. Kemudian yang penyelenggara adalah instansi lembaga tinggi misalnya ya. Kemudian yang dihadirkan adalah profesor, doktor dan lain sebagainya, para cendekiawan, ya maklum gitu kan. Tapi yang paling berkesan adalah bagaimana kita bisa menjalankan tugas sebagaimana arahan dari EO tadi, penyelenggara tadi, dengan berhasil tanpa ada halangan. Wih, hebat itu, luar biasa. Ya Allah. Iya kan? Ya Allah. Ternyata dunia per-MC-an itu juga dibilang mudah ya mudah, dibilang sulit ya sulit, tergantung bagaimana kita membawakannya nggih. Terkadang gini juga nggih, yang tidak bisa ditinggalkan itu. Napa? MC itu harus banyak bergaul. Nggih, MC itu harus banyak bergaul karena dengan banyaknya bergaul, ketika yang hadir itu siapa-siapa gitu ya, kita sudah punya rasa percaya diri dulu. Biasanya gini, MC yang kurang bergaul itu ketika yang rawuh itu adalah misalnya baru menyebut istilah gelar aja sudah salah misalnya. Itu di hadapan umum bahkan live streaming misalnya. Atau mungkin disiarkan misalnya. Gerak-geriknya salah misalnya karena kurang bergaul. Tapi ketika banyak bergaul, apalagi dengan lintas gitu ya, dengan siapapun bergaul, maka itu akan menumbuhkan rasa percaya diri. Nah itu. Ya Allah. Terima kasih ya Allah. Sebenarnya saya masih pengen belajar lebih banyak lagi saking panjenengan, karena bagaimanapun juga saya sendiri di host di sini itu juga cabutan. Pokoknya ayo belajar gitu. Tapi alhamdulillah pertemuan kita pada malam ini benar-benar saya mendapat tambahan ilmu, terutama bab per-MC-an, per-hostan juga lah bisa. Yang tak kalah penting lagi saya lupa ini. Napa? MC itu juga harus mampu menutup acara dengan bagus. Jadi kadang ketika di tengah acara sudah melayang-layang misalnya publik sudah, audiens sudah seneng gitu ya. Tapi pada saat menutup acaranya kurang bagus juga nggak berhasil juga. Kalau gitu pemirsa Media Center PCN Kabupaten Nganjuk, karena ini tadi yang terakhir, MC itu harus bisa menutup acara dengan bagus. Saya minta Mas Nuril untuk mencontohkan sekaligus mempraktekkan bincang-bincang kita pada hari ini ditutup. Monggo
nggak mboten apa-apa toh, langsung dipraktekkan. Iya, Jadi saya sekalian belajar dari jenengan. Saya biasanya kalau menutup acara itu mengenalkan diri misalnya, mengenalkan diri misalnya saya sebagai Master of Ceremony atau saya Mbak Nita sebagai Master of Ceremony, manakala ya biasa aja, manakala terdapat kekurangan, kekhilafan, ya intinya kita mohon maaf. Kemudian kita juga mengucapkan terima kasih kepada pihak pengundang, kemudian tim yang bertugas, yang bekerja, yang sama-sama bekerja di lapangan bersama dengan kita gitu. Kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa dipraktekkan. Di sini yang bertugas ada saya, juga ada Mbak Iva sebagai operatornya. Ya, dari saya tutup, makin jenengan yang nutup secara enggak, saya kan langsung dipraktekkan. Jadi saya belajar. Justru nanti saya prakteknya pada acara di atas. Iya tuh. Oh gitu. Ya Berarti kan? saya harus ngikut ke atas. Ya kan beda ruang kan kita. Oh gitu. Ya. Padahal maksud saya supaya dipraktekkan di sini gitu. Oke, Mas Nuril, matur nuwun rawuhnya, matur nuwun ilmunya. Sama-sama Mbak Nita. Ya, semoga bermanfaat, tapi bukan semoga lagi, pasti ini bermanfaat, terutama bagi saya. Iya. Bagi saya, bagi teman-teman yang ada di Media Center PCN Kabupaten Nganjuk. Siap. Pun bosen. Siap. Semoga besok-besok kita ketemu lagi, kita bisa berbincang-bincang lagi. Siap. Matur nuwun. Nah, pemirsa Media Center PCN Kabupaten Nganjuk, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Mas Nuril, sang Master of Ceremony-nya PCNU Kabupaten Nganjuk. Saya Neng Nita, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.